orang setua ini dari kecil sampai tua belum mengenal orang tua saya. Siapa orang tua saya? Siapa ibu saya? Siapa yang mencetak saya? Artinya bapak saya. Saya itu selalu tidak disenangi. Padahal saya sudah membuatkan rumah di Ambarukmo. Nama saya Dal Budi, rumah saya di Nologaten, istri saya Tumiati namanya, anak saya 3, cucu saya 4. Demikian kehidupan saya akan mulai dengan kesaksian. Pertama, saya itu menjadi orang setua ini, dari kecil sampai tua belum mengenal orang tua saya. Siapa orang tua saya? Siapa ibu saya? Siapa yang mencetak saya? Artinya bapak saya. Saya itu dari kecil diikutkan buli di Brebes 1,5 tahun. Setelah 1,5 tahun diambil oleh budi saya yang di Ambarukmo, namanya Mbok Somo, diambil anak oleh beliau sampai saya dewasa. Dalam perjalanan dari anak sampai dewasa ini memang banyak peristiwa-peristiwa yang sangat, bagi saya sangat pahit. Namun itu, melalui kepahitan itu justru Tuhan mengangkat saya menjadi anaknya yang dikasihi. Pertama, budi saya itu tidak punya tempat. Lalu dia artinya menunggukan kebun orang. Lalu pada tahun 65, saya itu pada waktu itu sudah kelas 3 SMA. Ada peristiwa politik yang menggegerkan dunia pada waktu itu, sehingga saya kehilangan kesempatan saya untuk kerja. Dengan demikian, orang tua saya itu tidak meninggali apapun kepada saya, baik berupa materi maupun berupa kepandaian. Pada umur kira-kira 18 tahun, saya itu ikut dengan orang yang namanya Bapak Muhari, diikutkan menjadi tukang bengkel sepeda. Sehingga saya menjadi bengkel sepeda sampai tahun 70-an. Waktu Bapak Muhari tahun 70 meninggal dunia, saya meneruskan pekerjaan beliau. Saya terus bekerja dan akhirnya Tuhan memberikan kepada saya jodoh, yaitu Tumiati. Dan saya dikaruniai pada tahun 74 itu saya kawin. 75 saya punya anak 1, namanya Ika Sri Ambarsari. Tahun 77 saya punya anak yang kedua, namanya Noviadi. 1982 saya mempunyai anak yang ketiga, namanya Kristina Septiawati. Pada awalnya kami adalah keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Pada waktu muda masih senang sholat, masih senang azan, karena suara saya nyaring, saya itu
biasa adzan tiap sore. Namun karena sesuatu hal, saya diperkenalkan dengan buku yang kesaksian Hamran Amri dan Yusuf Roni. Sehingga pada waktu itu saya terus mempunyai niat untuk diterima oleh Tuhan Yesus menjadi anaknya. Akhirnya kami sekeluarga tahun 1982, saya dengan istri saya, dengan anak saya 3 orang anak, dibaptis bersama-sama pada tanggal 19 Desember tahun 1982. Nah, mulai saat itulah kami menjadi anak Tuhan, dan memang Tuhan itu sangat dahsyat memberi kepada keluarga kami suatu hidup yang damai dan tentram meskipun banyak liku-liku perjalanan. Antara lain, saya itu selalu tidak disenangi. Padahal saya sudah membuatkan rumah di Ambarukmo. Namun beliau tidak sifatnya itu dengan keluarga saya itu tidak senang. Akhirnya istri saya mempunyai penyakit yang namanya sukar tidur, insomnia namanya, mungkin ya, betul, insomnia. Sampai sekarang ini kalau ada sesuatu masalah sedikit, istri saya tidak bisa tidur. Saya sangat senang mempunyai Tuhan Yesus itu, karena saya dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya. Dan kami sekeluarga tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan selalu memberkati hidup kami. Karena pada tahun 1999 anak saya itu boleh, yang pertama Ika Sri Ambarsari dan yang kedua Noviadi, itu bersamaan masuk perguruan tinggi, yang satu di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang satunya di UGM. Sedangkan anak yang ketiga masuk di SMP Mbak Barsari. Nah, ini cerita lagi masalah kehidupan saya pada waktu itu suka merokok. Satu hari itu bisa 1,5 bungkus, bahkan kadang-kadang 2 bungkus. Didesak oleh kebutuhan anak membayar SPP. Nah, saya menjadi, waduh, kalau saya merokok terus, akhirnya anak ini bisa gagal ke perguruan tinggi karena nggak bisa bayar. Sehingga pada saat 1998 itu saya berhenti merokok karena bersamaan dengan adanya krisis ekonomi pada waktu itu. Demikian kisahnya anak saya masuk perguruan tinggi, dan selanjutnya kok Tuhan itu selalu membuat hidup saya itu damai, senang, dan sukses meskipun sederhana. Tapi segala apa yang saya butuhkan itu Tuhan selalu memberi. Waktu itu memang bengkel sepeda itu rajanya, karena sepeda memang banyak sekali, dan bahkan pekerjaan saya sepeda itu sampai menumpuk-numpuk. Akhirnya saya bisa beli tanah di Nolgaten, dan setahun kemudian saya bisa membangun rumah. Pada akhirnya saya pindah ke Nolgaten. Nah, sekitar tahun 2004 anak saya yang 2 lulus dari perguruan tinggi semua bersamaan itu, nomor 1 dan nomor 2. Sebelum anak saya yang kedua itu lulus, itu sudah dipanggil kerja di Jakarta. Pada waktu itu disuruh bekerja mengelamar sebagai dosen di UPH, Universitas Pelita Harapan. Lalu di sana bekerja kira-kira 2 tahun, ketemu dengan cewek dari Jakarta yang bekerja di UPH juga. Otomatis kan kalau seandainya nanti terjadi
keluarga, kedua-duanya kan nggak bisa masuk nggak bisa bekerja di satu yayasan, sehingga akhirnya anak saya keluar dan bekerja, mendapat pekerjaan di ekspor impor buah-buahan, namanya SSA, Semesta Segar Abadi. Sementara anak saya yang pertama itu magang di STM Jetis dan berlangsung lama. Dan cerita kehidupan saya pribadi, setelah saya dikaruniai anak dan anak saya sudah pada dewasa, kan mulai tahun 2006 itu sepeda semakin sedikit, sehingga saya akhirnya tidak bisa menyewa lagi di pinggir jalan untuk bengkel sepeda. Akhirnya istri saya yang semula saya modali untuk bekerja di pasar, dia yang melanjutkan pekerjaan itu. Akhirnya sampai anak saya yang akhir tahun 2005 itu lulus dari UNY, tapi cuma sarjana muda, langsung dipanggil kerja ke Jakarta di ekspedisi muatan kapal laut sampai sekarang. Nah, demikian itu yang menyangkut anak saya. Sedangkan menyangkut saya pribadi, semenjak saya tidak bekerja, saya ikut membantu istri untuk bekerja di pasar. Artinya saya kulaan di pasar dan saya membantu dia. Tuhan selalu memberikan rezeki kepada kami sekeluarga, karena apapun yang kami cita-citakan kok bisa berhasil. Meskipun hidup sederhana, tapi kami itu bahagia. Setelah akhirnya anak saya tahun berapa ya? Tahun 2008. Anak saya itu yang di Jakarta 2, ya tadi di nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 1 menjadi pegawai negeri di STM Jetis. Nah, kehidupan saya sampai sekarang itu karena apa ya? Saking tegangnya pada waktu muda saya untuk mencari nafkah, sampai saya tahun 2010 itu stroke, kena stroke, sehingga sampai sekarang ini tubuh saya yang sebelah kanan ini tidak enak untuk gerak. Nah, itulah yang menjadi kendala dari hidup saya. Terus sampai sekarang saya tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Bahkan saya itu heran kok Tuhan tetap memakai saya sebagai PPJ ya, PPI ya, PPJ atau PPI itu. Entah apa sebabnya. Sampai saya bilang sama Mas itu yang mengatur PPI itu, Mas, saya itu sudah tua. Bukannya saya itu tidak mau melayani, saya senang melayani. Tetapi kalau saya tetap menjadi PPI, jangan-jangan nanti yang muda itu apa ya, rasanya ada rasa orang nggak enak kok, saya yang muda kok malah tidak dijadikan PPI, sementara dia itu yang tua, Pak Dalmudi itu yang sudah tua kok menjadi PPI terus. Sampai di Jakarta pun waktu saya ngomong cucu di Jakarta itu tetap didaftar PPI terus. Ya akhirnya sekarang mungkin masih kadang-kadang menjadi PPI, menjadi pengikut Yesus yang menyediakan diri untuk melayani pujian, untuk ibadat, itu sampai sekarang masih saya jalani. Demikian kesaksian saya yang bisa saya utarakan. Seandainya ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Puji Tuhan.